Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda, adik-adik dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk mendengarkan kisah sirah kita pada hari ini. Berjumpa lagi dengan saya, Evin Wijayanti, dari Rumah Peradaban SMC Waikanan, akan membacakan buku Rasulullah Teladan Utama. Para tokoh pembela. Suatu hari, Abu Jahal berjalan di Bukit Safa. Beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, mulutnya tidak bisa diam. Dia menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menyakiti keponakannya itu hingga kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melawan. Beliau hanya diam, tidak mengatakan apapun. Setelah melakukan itu, tanpa rasa bersalah, Abu Jahal pergi. Lalu, dia duduk bersama orang Quraisy di sisi Ka'bah. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib marah sekali kepada saudaranya yang telah menyakiti keponakan mereka. Sambil berlari, dia mencari Abu Jahal di Ka'bah. "Kamu berani menghina keponakanku? Ketahuilah, aku telah masuk agamanya," ujar Hamzah. Secepat kilat Hamzah memukulkan busur panah ke Abu Jahal. Kepala Abu Jahal terluka. Abu Jahal mundur. Dia tidak berani menghadapi Hamzah sang singa padang pasir. "Biarkan Hamzah, memang aku telah memaki keponakannya dengan perkataan yang buruk," ujar Abu Jahal kepada saudara-saudaranya dari Bani Makhzum. Abu Jahal kemudian menjauh dari Hamzah. 3 hari kemudian, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali datang. Hari itu, Umar keluar dari rumahnya sambil marah-marah, pedang disandang di tangan. Niat di hatinya bulat untuk menghukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan, dia bertemu seseorang. "Hendak kemana, wahai Umar?" "Saya akan membunuh Muhammad," ucap Umar lantang. "Apakah kamu merasa aman dari Bani Hashim dan Bani Jahrah jika membunuhnya?" "Huh," bentak Umar. "Kamu pasti telah pindah agama." Lelaki itu tersenyum. "Maukah aku beritahu sebuah rahasia, Umar? Adikmu dan suaminya juga telah berpindah agama." Mendengar hal itu, Umar semakin marah. Kakinya menghentak. Dia bergegas menuju rumah adiknya yang bernama Fatimah. Di sana, adiknya tengah belajar Al-Quran bersama Khabbab bin Al-Ard. Umar mendengar suara bacaan mereka. Didorongnya pintu rumah adiknya dengan kuat. "Suara apa yang telah ku dengar tadi?" bentaknya. "Suara obrolan kami," jawab Fatimah. "Barangkali kalian telah berpindah agama?" tuduh Umar. Suami Fatimah menjawab tenang. "Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran ada pada selain agamamu?" Umar marah, adik iparnya itu dipukulnya. Fatimah menolong suaminya, tapi malah terkena pukulan Umar. Melihat adiknya terluka, Umar merasa kasihan. "Berikan kepadaku kitab yang ada padamu," pinta Umar. Adiknya tidak mau memberikannya sebelum Umar menyucikan dirinya. Umar mengikuti keinginan adiknya. Umar kemudian mandi. Setelah itu dibacanya tulisan itu. Awal surat Toha hingga ayat 14. "Alangkah mulia kata-kata ini, antarkan aku kepada Muhammad," ujar Umar. Khabbab yang bersembunyi segera keluar. "Bergembiralah wahai Umar, semoga engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasul. Beliau berada di rumah di atas Bukit Safa." Umar menyarungkan pedangnya. Dia berjalan ke rumah itu. Para sahabat yang sedang berkumpul ketakutan melihat kedatangan Umar. Mereka tidak mau membukakan pintu. Hanya Hamzah yang berani menghadapi Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang menerima wahyu. Beliau segera menemui Umar. Beliau memegang baju Umar dan berkata, "Umar, hentikan ulahmu sebelum Allah menurunkan kehinaan dan siksaan sebagaimana diturunkan kepada Al-Walid bin Mughirah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah.
Jawab Umar, "Ya Allah, ini adalah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab." Takbir para sahabat di dalam rumah itu bergema. Kemudian Umar berjalan dengan gagah ke Mekah. Ditemuinya Abu Jahal. Dikabarkannya berita keislamannya. Abu Jahal tidak berani melakukan apapun. Padahal biasanya dia akan menganiaya orang yang masuk Islam. Keislaman Hamzah sang singa padang pasir dan Umar bin Al-Khattab yang pemberani membawa ketakutan bagi kaum musyrik penyembah berhala. Apa yang akan dilakukan kaum musyrik selanjutnya? Baiklah, nantikan kisahnya pada episode yang akan datang. Insya Allah hari Rabu kita akan membaca buku sirah lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.